Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah dua. Yang kedua dari Ibu Rizky Surya Amanda SPD, MPD. Beliau ini adalah merupakan dosen baru di Universitas Jambi yang merupakan lolos tes CPNS di Universitas Jambi. Oleh karena itu kita akan berbagi bersama-sama di sini bagaimana tips-tips dari beliau sehingga bisa lolos menjadi pegawai negeri yang berkompetisi di seluruh Indonesia yang sangat banyak sekali, tetapi alhamdulillah beliau bisa lolos di Universitas Jambi. Oleh karena itu mari kita mengulik beliau ini, apa sih sebenarnya kok bisa berhasil seperti ini. Begitu ya Bu? Nah, sebelum kita berbincang-bincang, silahkan Anda mengenalkan kepada penonton atau yang pengguna channel Bapak ini. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Apa kabar penonton YouTube? Baik. Perkenalkan, saya Rizky Surya Amanda. Alhamdulillah sudah lolos menjadi CPNS dosen di Universitas Jambi. Saya asalnya dari Kerinci, Provinsi Jambi, kemudian S1-nya PG PAUD di Universitas Riau, lanjut lagi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya PAUD juga. Oke, jadi beliau ini merupakan dosen di Universitas Jambi yang lolos dari tes seleksi CPNS yang S1 beliau adalah PG PAUD dari Universitas Riau, ya. Kemudian S2-nya dari Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil PAUD. Iya, S1, S2-nya PAUD. Oke. Nah, lalu kita akan berbincang-bincang ini Bu Rizky, pengalaman Ibu, tips-tips dari Ibu sehingga bisa lolos bersaing dengan banyak betul peserta tes CPNS ini. Mungkin bisa Ibu ceritakan apa sih persiapan yang paling penting sekali sehingga bisa dijadikan sebagai pegangan pedoman bagi pemirsa atau para mahasiswa yang kepengen menjadi CPNS, terutama menjadi dosen di universitas yang ada di Indonesia. Iya, jadi saya cerita dulu mungkin ya Pak. Jadi saya ini lolos sudah ikut 3 kali tes. Jadi pertama saya ikut yang waktu itu masih ijazah S1. Kebetulan Kemendikbud itu dia buka untuk yang lulusan PG PAUD, untuk auditor PAUD. Jadi mintanya S1 PG PAUD. Jadi adik-adik mahasiswa yang ingin nggak mau jadi guru nih misalnya, mau jadi kerja kantoran. Nah, PG PAUD itu juga ada loh, dibutuhkan juga di kantoran gitu. Kemudian di tahun 2018 saya juga ikut formasi dosen juga. Nah, yang ketiga alhamdulillah gol di Universitas Jambi. Persiapannya itu mungkin yang pertama niat dulu ya, niat dari kita sendiri. Kita pengen nggak sih jadi PNS gitu. Kemudian yang kedua bekerja, belajar dan berdoa sekuat tenaga. Kemudian yang ketiga itu pasrah kepada Allah. Jadi kalau lulus alhamdulillah, kalau tidak pun kita harus sabar. Tetap semangat. Iya, sabar dan tetap semangat. Nah, ini salah satu hal yang menjadi energi positif juga bagi kita semua yang akan melamar atau ingin bekerja di mana saja. Jangan putus asa. Tadi beliau sudah menceritakan 3 kali, berarti 3 tahun ya. Iya, tahun pertama tahun. tidak lolos. Iya. Belajar dan belajar lagi. Tahun kedua tidak lolos. Belajar dan belajar lagi. Tahun ketiga setelah belajar dan belajar, insya Allah mungkin karena rezeki beliau di sana akhirnya lolos. Iya. Gitu. Iya. Nah, dengan demikian apa yang
paling berarti ini loh sebenarnya membuat saya lolos menjadi CPNS? Yang mungkin kalau bagi saya pribadi itu restu ya Pak, Restu dari orang tua. Mungkin awal-awal itu saya tidak terlalu berniat gitu Pak. Jadi restu orang tua pun juga setengah-setengah. Kemudian di seleksi yang kedua itu lokasinya itu orang tua saya agak kurang setuju. Kemudian yang ketiga, nah ini emang sudah setuju semua, suami, mertua juga setuju semua. Dan diikuti juga dengan doa dan kerja keras kita juga tentunya. Restu orang tua itu nomor satu ya. Iya. Mungkin karena orang tua berasal dari Provinsi Jambi, lalu orang tua menginginkan anak perempuannya tidak jauh-jauh dari Provinsi Jambi. Akhirnya insya Allah dapat formasi di Jambi dan coba tes, didapat restu dari orang tua. Alhamdulillah Allah mengijabah doa, akhirnya lolos ya, alhamdulillah. Sehingga pada hari ini kita bisa wawancara ya. Oke. Bisa Ibu ceritakan enggak Bu, untuk bisa menjadi CPNS itu tahap-tahap yang harus dilalui itu seperti apa? Jadi kalau kita mau ikut tes CPNS itu yang pertama ada tahap administrasi, seleksi administrasi. Kemudian yang kedua seleksi kompetensi dasar, yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Nah, sebelum kita melakukan tahap-tahap itu kita harus tahap persiapan diri kita dulu. Nah, yang pertama itu kita lihat formasi. Nah, formasi dan peluang utamanya. Jadi kalau kita maunya misalnya ada formasi di kementerian dan formasi daerah. Daerah itu ada provinsi, ada kabupaten. Kalau kita mau di kementerian, tentunya saingan kita banyak dong. Sebentar dulu Bu, ini menarik tadi belum kita ulik ya. Berarti kan formasi di daerah Ibu katakan tadi ada nasional juga, ada kabupaten. Berarti tidak selamanya menjadi dosen begitu ya? Enggak. Berarti ada yang peluang untuk menjadi dosen, ada peluang untuk menjadi guru, ada peluang untuk menjadi apa tadi namanya Bu? Analisis auditor labor barangkali ya, labor PAUD. Bukan Pak. Ke semacam kita kerja kayak PNS biasa di kantor. Di kantor. Analis. Berarti peluang PAUD tidak harus menjadi guru PAUD ya. Iya, bukan. Tetapi banyak formasi yang bisa Anda bisa masuki. Betul, sesuai dengan formasi-formasi yang ada yang menginginkan ijazah dari S1 PG PAUD. Iya, betul. Jadi ini YouTube ini perlu juga Anda tonton sampai habis karena memang tidak hanya untuk S2 PAUD yang kepengen jadi dosen, tetapi juga bagi Anda yang S1 bisa peluang-peluang Anda bisa pelajari juga melalui pembincang-bincang kami ini, apa yang harus Anda persiapkan. Lanjut. Iya. Jadi kalau kita maunya di kementerian, biasanya yang buka kementerian itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mereka itu kan punya balai-balai di setiap provinsi. Nah, biasanya butuh untuk analis kalau nggak salah formasinya itu. Kemudian tahun kemarin kalau tidak salah itu juga buka BKKBN atau Kementerian Perempuan dan Anak. Nah, salah satu itu kayaknya buka juga untuk lulusan PG PAUD. Nah, kalau kita miliknya yang nasional, kita harus siap, saingan kita banyak, karena siapapun boleh masuk kan. Terus kalau kita milih yang daerah, kalau daerah juga semua boleh masuk kan? Tapi ada juga provinsi atau daerah-daerah tertentu yang mereka mengisyaratkan putra daerah dulu, kemudian kalau misalnya IPK-nya di atas 3,5, nah itu boleh masuk. Ada memang seperti itu, bahwa syaratnya harus putra daerah? Syarat harus putra daerah tuh enggak juga Pak, cuman boleh orang luar masuk asalkan IPK-nya itu di atas 3,5. Kalau orang dalam sendiri atau orang putra daerah tidak harus? Tidak disyaratkan. Oh iya, oke.
Jadi memang perlu Anda yang bagi mahasiswa yang sedang kuliah berusahalah semaksimal mungkin mendapat atau meraih prestasi belajar dengan IPK di atas 3,5. Tapi insya Allah mahasiswa PG PAUD, Bapak perhatikan dari borang yang ada, dari nilai-nilai yang ada, insya Allah mereka rata-rata di atas 3,5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Hidup PG PAUD FKIP Universitas Jambi. Oke, silakan Ibu. Kemudian kalau di daerah, nah kita juga lihat daerahnya yang mana. Misalnya kalau daerahnya yang terkenal, misalnya ya Pak, di kota-kota besar, nah itu peluang kita itu semakin kecil. Nah, untuk guru PAUD. Nah, kalau kita lihat daerah-daerahnya yang agak jauh mungkin, bukan perkotaan, nah itu peluang kita lebih banyak. Ya, tapi memang begitulah trik-trik yang pertama memang harus diperhatikan antara formasi di daerah tertentu dengan peluang kita lolos. Nah, jadi semakin banyak, semakin dekat di perkotaan, semakin besar saingan, semakin kecil peluang lolos. Jadi memang di sini perlu kita punya strategi sedemikian rupa. Anda mau lolos besar kemungkinan atau memang terbalik, Anda memiliki kemampuan yang lebih, yang tinggi, di mana saja bisa bersaing, silakan. Jadi yang tahu itu diri Anda sendiri. Tapi ini tips-tips yang kita berikan adalah bisa menjadi pilihan bagi Anda sendiri, begitu ya. Oke, Ibu Rizky. Kemudian setelah memilih formasi yang kita tentukan, persiapkan dokumen-dokumen yang akan kita upload nantinya. Karena kita kan pendaftarnya sekarang online, jadi persiapkan bahan-bahannya secara online juga. Misalnya ijazah harus di-scan atau KTP harus di-scan gitu. Setelah itu perhatikan detail persyaratan yang diinginkan oleh instansi. Jangan sampai ada yang miss. Karena kebanyakan dulu waktu saya daftar itu banyak yang salah tulis tanggal ijazah, kemudian yang salah upload. Misalnya instansinya minta backgroundnya warna merah, tapi yang kita upload warna biru. Nah itu kita bisa di-cut langsung, nggak langsung lulus administrasi. Jadi dokumennya harus dipersiapkan seteliti mungkin. Oke, jadi artinya Anda di tes awal itu yang administrasi itu lolos ketika memang betul-betul si calon peserta ini memperhatikan detail per detail dari yang diminta di situ ya, dan persiapkan betul bahan-bahan yang sudah akan diupload itu berbentuk PDF ya? Boleh foto, boleh PDF. Jadi benar-benar betul-betul detail-detail sampai latar belakang dari background foto pun harus diperhatikan warnanya, sedemikian detailnya. Jadi ini satu pembelajaran bagi kita semua, dilatih dalam kuliah juga, harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam membuat tugas. Misalnya ketika dosennya minta A, B, C, D, E harus dipenuhi. Nah begitu juga nanti teraplikasi ketika Anda mau melakukan mengikuti tes CPNS ini. Jadi harus betul-betul memperhatikan detail dari ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan atau harus dipenuhi ketika mengisi bahan-bahan syarat-syarat itu ya. Oke Bu. Lalu apa lagi Bu? Nah setelah kita mengupload, nanti kan ada keluar pengumuman siapa saja yang lulus administrasi. Nah setelah itu kita masuk ke tes kemampuan, seleksi kemampuan sebentar, dasar. Bu, kira-kira sampai sekarang tahu enggak Ibu berapa sih sebenarnya yang mendaftar selama ini menjadi dosen PAUD itu? Lalu dari sekian itu berapa orang yang lolos tes administrasi? Ada enggak persentase angka-angkanya Ibu ketahui? Kalau yang dulu itu tahun 2018 itu kita memang bisa melihat saingan kita pada saat seleksi masih berlangsung. Nah tapi tahun yang 2019 ini kita nggak bisa lihat
Nah, tapi kita bisa lihatnya setelah pendaftaran ditutup. Nah, berapa Nah, kemarin, kalau di Bu? formasi saya, kalau tidak salah, itu mintanya 1, tapi yang daftar 7 orang. Nah, kemudian yang lolos SKD itu ada 3 orang, artinya 4 orang ini sepertinya tidak lolos administrasi. Oh, Sepertinya tidak lolos administrasi. gitu ya. Iya. Oke, berarti ada perbanding nggak kira-kira Ibu tahu misalnya di formasi selain Universitas Jambi yang buka di waktu itu ada nggak? Ada. Di kampus-kampus di Jawa banyak juga, Pak. Itu buka. formasinya bisa dilihat, bisa Ibu ketahui nggak? Misalnya ini sebagai perbandingan ke kawan-kawan semua. Contoh Ibu katakan tadi, semakin ke tempat yang banyak peminatnya akan ketat saingannya, akan sedikit peluang lolos. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan yang dibuka di Jawa, misalnya salah satunya contohnya apa, Bu? Di UNY atau di mana? Misalnya di UM. Nah, UM, Universitas Negeri Malang. Iya. Nah, itu berapa yang mendaftar? Kalau pastinya saya tidak tahu. Cuman kalau kira-kira saya juga kurang tahu sih, Pak. Tapi info dari teman-teman saya, kalau yang di Jawa itu mereka sampai 20-an yang daftar. Sementara formasi itu ada 2. Gitu. Kemudian yang di IAIN kalau nggak salah itu sampai 50 apa 60, tapi formasinya cuma 3 atau 4 gitu. Oke deh. Jadi inilah salah satu yang harus dipelajari. Tipsnya, Anda harus pandai-pandai melihat peluang formasi, kemudian peluang untuk bisa lolos di sana. Ini satu strategi yang harus betul-betul dipahami sebelum memilih di mana kita akan mendaftar. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, bisa tidak kita mendaftar jadi CPNS itu, misalnya nih untuk formasi dosen kita daftar pada tahun yang sama, tapi ketika ada formasi guru kita mendaftar lagi, atau untuk formasi tadi yang untuk pegawai tadi, nah kita mendaftar. Jadi kita bisa daftar 3 atau bagaimana nih? Nggak boleh, kita cuma boleh satu formasi. Jadi artinya 1 tahun untuk penerimaan pegawai negeri sipil atau CPNS, kita hanya boleh menggunakan 1 formasi dalam untuk 1 ijazah kita itu. Ini baru hal yang menarik yang baru saya ketahui. Maklumlah di zaman Bohola dulu kalau Bapak tidak perlu pakai formasi-formasi, tetapi memang ada namanya ikatan dinas, lalu kita bersaing memang seunja ini, lalu kita memang nanti dikirim bahan ke Jakarta, lalu kita menjadi dosen gitu ya. Tapi juga zaman-zaman dulu ketatnya luar biasa, dalam 1 kelas itu 1 yang dipilih. Bahkan seunja raya ini 1 prodi Bapak bimbingan konseling itu Bapak satu-satunya yang bisa menjadi dosen gitu kan, karena memang memenuhi syarat gitu. Nah, itu persaingan juga banyak. Nah, tapi memang menurut Bapak itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya persaingan untuk menjadi PNS itu memang cukup ketat gitu ya, sampai sekarang. Oke, Ibu Rizky, menarik pembicaraan kita lanjut yang berikutnya. Lalu bagaimana Bu setelah lolos dari apa tadi bahan, seleksi bahan, lalu apa lagi yang Ibu harus persiapkan sehingga bisa lolos ke tahap 2? Selanjutnya itu seleksi kompetensi dasar. Nah, ada 3 itu, seleksi TIU, kemudian TWK, dan satu lagi apa ya? TKP. Nah, jadi yang TIU itu intelijensi umum, itu seperti matematika dasar mungkin. Ini yang saya potong sebentar, maaf, ini yang SKD ya? Iya, Pak. Seleksi kompetensi dasar. Terbagi atas 3 ya? Atas 3. Jadi 3, TIU, TWK, dan TKP. Nah, kalau untuk TIU itu kurang lebih sama seperti soal-soal TPA kita masuk SNMPTN atau SBMPTN ya kalau yang sekarang. Jadi TIU itu seperti TPA ketika Anda tes di masuk ke perguruan tinggi. Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama seperti itu. Kemudian yang kedua TWK. TWK ini tentang seperti sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah kerajaan-kerajaan, kemudian tentang pasal-pasal, seperti pendidikan Pancasila lah, Pak. Oke, jadi yang kedua tesnya itu tes seperti kewarganegaraan ya.
Jadi Anda harus mengerti tentang seluk-beluk Pancasila, tentang undang-undang, Iya, gitu betul. ya, tentang sejarah kebangsaan dan sebagainya. Oke, yang ketiga, Yang ketiga tentang kepribadian. oh tes kepribadian. Iya. Iya. Kebetulan di sini tadi Bapak udah bicarakan bahwa Bapak disiplin ilmunya adalah salah satunya psikologi, dan tes kepribadian ini penting sekali kekonsistenan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang sepertinya kalau tidak, orang psikologi akan mengatakan ini jebakan-jebakan, Iya, gitu betul ya. sekali, Pak. Dan membosankan tesnya banyak ya. Dan membingungkan juga Membingungkan. karena dia jawabannya tuh beda-beda tipis. Kadang ada yang benar semua menurut kita. Dia tidak ada yang salah. Iya. Nanti akan dikonversikan antara jawaban satu itu, jawaban dua, tingkat kekonsistenannya itu berapa, tingkat percaya dirinya itu berapa. Itu nanti ada komponen-komponennya itu. Tapi intinya memang itu tidak bisa dipelajari sih. Itu sebenarnya sudah merupakan kepribadian seseorang sebenarnya. Tetapi pada zaman sekarang apa yang tidak bisa dipelajari itu bisa dipelajari ya. Ibu belajar juga enggak itu? Iya, belajar. Melalui apa, Bu? Di buku, kemudian saya juga ikut grup-grup di Telegram, di WA, kemudian belajar juga di YouTube. Ada YouTube, Telegram, buku, Iya, sama WA ada juga. WA. Wow. Di zaman sekarang memang begitu ya. Kita tidak boleh melek harus melek teknologi, Iya. tidak boleh tertinggal. Bapak aja sudah umur berapa ini? Semua dipakai, laptop, iPad, handphone, kemudian kita searching tiap hari, ya dah, ikut perkembangan IT tiap hari, begitu loh. Apalagi sebagai seorang dosen, Betul sekali. begitu ya. Tapi insya Allah kalau kita ikuti, insya Allah bisa. Iya. Ya, asal mau belajar dan sekali, Pak. belajar. Oke Bu Rizky, lalu tadi kan sudah ada 3 hal tadi ya. Iya. Terus apa lagi nih yang harus dipersiapkan dan terutama tipsnya lah? Kalau tips saya sendiri ketika mau tes SKD itu kan saingannya banyak nih. Nah, nanti saya harus belajar terus dari Telegram sih utamanya. Tipsnya itu dari Telegram. Jadi Telegram itu kan kita nggak perlu izin atau minta gabung dulu seperti di WA. Kalau Telegram kan kita bisa masuk. Nah, di situ mereka mengulas soal setiap hari. Jadi jauh-jauh hari dari sebelum pendaftaran pun saya sudah ikut masuk grup itu. Jadi bukan pas mau SKD aja belajarnya. Jadi jauh-jauh hari dulu. Itu harus diperhatikan benar ya, jarang-jarang loh dapat informasi seperti ini. Anda untuk memahami itu tes PNS itu, Anda harus bergabung di Telegram yang berkaitan dengan pengolahan soal tes, itu ada di zaman sekarang. Kemudian nanti mungkin kita akan bantu ya Bu. Telegram apa itu Bu yang bisa nanti para pengguna YouTube bisa menggunakan Telegram seperti apa itu yang mungkin ada namanya enggak, nama grup Telegramnya? Nanti kita bisa searching di Google nanti channel bahas soal CPNS, biasanya keluar di Telegramnya. Sekali lagi Bu, masuk. coba dengan suara keras Bu tadi. Bisa searching di Google, nanti keywordnya channel Telegram soal CPNS, nah itu biasanya keluar. Itu kan di Telegram. Kemudian juga kan bisa melalui YouTube. Ya. Kalau YouTube kita kata kuncinya apa untuk bisa melihat itu? Kalau saya biasanya belajar per materi, Pak. Nah, misalnya tentang TIU. Nah, saya bahas soal TIU gitu keywordnya. Jadi intinya begini nih, Anda harus tahu dong apa yang akan dites dalam tes CPNS itu. Iya, materinya apa. Setiap ada bahan materinya itu nanti Anda bisa googling atau searching sehingga akan memperkaya begitu ya. Iya, betul. Oke. Banyak tips-tips ya yang harus dilakukan supaya bisa lolos gitu ya. Lalu selain itu apa lagi Bu? Kemudian, nah kalau belajar tadi ya Pak, belajar terus-menerus. Terus dari saya misalnya kita lagi waktu senggang nih, misalnya
nungguin ibu belanja ke pasar. Nah, sambil duduk kita bisa lihat-lihat soal-soal di Telegram. Nah, itu salah satu tips yang dari teman-teman saya yang sudah lulus, mereka juga melakukan hal seperti itu. Jadi nggak harus di rumah saklek harus belajar gitu kan, dari jam tertentu sampai jam tertentu, nggak harus seperti itu belajarnya. Jadi belajarnya bisa sambil santai, misalnya lagi nunggu dosen bimbingan, nanti yang dibuka itu channel Telegram bahas tentang TWK misalnya, seperti itu. Nah, setelah itu, nah pada saat tes juga kita harus mempersiapkan diri kita juga, jangan sampai terlambat. Karena 10 menit saja kita terlambat, kita nggak akan dibolehkan masuk. Artinya disiplin waktu, dan kita lihat timingnya itu seperti apa, itu harus betul-betul dijaga dan diikuti. Iya, tidak boleh terlambat sekian detik ya, sudah langsung kita tidak bisa lagi untuk mengikutinya gitu ya. Iya. Oke, jadi dalam arti belajarlah seoptimal mungkin sebelum pelaksanaan tes itu, bisa melalui berbagai macam media, apakah itu melalui Telegram, melalui YouTube, melalui WA, melalui kelompok-kelompok yang bisa membahas soal-soal dan sebagainya. Ini perlu Anda benar-benar mengerti IT, mengerti searching yang benar, dan mengerti penggunaan teknologi sehingga membantu Anda dalam mempersiapkan untuk masuk tes sebagai calon pegawai negeri atau calon pegawai aparatur sipil negara, begitu ya. Oke Bu, nah tadi kan ada baru SKD yang kita bahas, sudah dengan tip-tipnya tadi ya. Nah sekarang kita bahas tentang SKB lagi. Iya, jadi selanjutnya seleksi kompetensi bidang. Jadi kebetulan kalau di dosen itu ada 3 tahap. 3 tahap. Setelah di kompetensi bidang itu ada lagi tahap-tahapnya, dibagi lagi. Nah, yang pertama itu wawancara, kemudian micro teaching kalau di dosen, kemudian ada namanya tes CBT. Jadi kita sama sistemnya di SKD, tapi materinya berbeda. Oke, sekarang wawancara. Wawancara itu kalau kita mau menjadi dosen, tentu yang mewawancara itu adalah pimpinan atau rektor. Apa yang harus Anda persiapkan ketika mau wawancara dengan rektor? Oke, yang pertama itu kita harus mental sih awalnya Pak, mental. Kemudian yang kedua kita harus cari-cari, misalnya kita memilih universitas yang mana. Nah, cari tahu universitasnya itu seperti apa, visi misinya seperti apa, kemudian tujuan mereka ke depannya itu apa. Jadi ketika ditanya kita sudah tahu kenapa memilih Universitas Jambi misalnya. Nah, kemudian kira-kira kisi-kisi pertanyaan wawancara yang akan muncul itu harus kita cari tahu juga. Jadi artinya seorang calon itu betul-betul harus siap dulu apa dan seperti apa nanti yang akan dihadapi. Nah, ketika Anda sudah memilih satu universitas atau satu lembaga tertentu, Anda harus searching dan mempelajari tentang lembaga yang akan Anda masuk itu. Karena wawancara tentu akan berputar tentang keadaan pekerjaan yang akan Anda ambil di universitas atau di tempat Anda akan bekerja tadi. Nah, misalnya seperti yang dikatakan tadi, Ibu ini memilih Universitas Jambi, tentu dia harus tahu dulu seperti apa Universitas Jambi itu, perkembangannya seperti apa, lalu visi dan misi universitas itu seperti apa, dan sebagainya, yang artinya harus kaya dulu dan paham dulu tentang Universitas Jambi, sehingga ketika wawancara sudah siap. Iya, betul. Buktinya teruji, sudah lolos. Alhamdulillah. Iya. Bu, bagaimana pengalaman wawancara dengan rektor? Apa kira-kira yang rasa terberat ketika diwawancarai oleh seorang rektor di waktu itu? Rektornya sudah Profesor Dr. Sutrisno. Iya. Jadi ketika saya tahu ternyata yang wawancara itu rektor, waduh gimana nih gitu kan. Nah, beliau itu kan berwibawa, kemudian pengalamannya juga sudah banyak. Nah, itu awalnya saya grogi. Nah, tapi setelah lambat laun saya sudah kembali ke diri saya sendiri, itu sudah percaya diri lagi. Awal di situ sih terberatnya. Itu wawancaranya pakai bahasa Inggris, bahasa Kerinci, atau bahasa Jambi, atau bahasa Indonesia.
Terbayang nggak kalau seandainya diwawancara pakai bahasa Inggris? Karena Profesor Sutrisno kan Iya. jebolan luar negeri itu, S2 dan S3-nya. Waduh, nggak tahu deh kalau wawancaranya pakai bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa Indonesia ya. Iya, Tapi bagaimanapun bahasa juga Indonesia. Anda harus belajar bahasa Inggris ya, Betul teman-teman. sekali, betul. Banyak manfaatnya kalau kita bisa bahasa Inggris. Oke. Jadi artinya harus percaya diri ya. Iya, intinya percaya diri dan siap mental. Oke. Setelah wawancara, lalu ada tes yang berikut yaitu micro teaching. Iya. Nah, bagaimana pula nih mempersiapkan diri untuk micro teaching biar lolos? Yang pertama pastinya kita harus membuat slide PowerPoint kita dulu. Slide PowerPoint. Kemudian kalau untuk micro teaching, usahakan materi yang mau kita micro teachingkan itu kita sudah menguasai. Nanti kalau ditanya oleh yang menguji micro teaching, kita nggak tahu kan, buyar jadinya. Jadi usahakan bahan yang mau kita tampilkan itu kita sudah menguasai seluruhnya. Kemudian yang kedua itu persiapkan juga bahasa Inggris jika ditanya. You can speak English? Yes, little, not so good. Oke lah, by little oke lah ya. Oke lah ya, Pak. Gari. Oke, jadi artinya bagaimanapun harus dipersiapkan ya. Iya, Misalnya micro teaching harus belajar dulu micro teaching itu apa. Di waktu anda sebagai mahasiswa PG PAUD, micro teachingnya kan peer teaching, muridnya itu adalah murid PAUD. Iya. Nah sekarang kalau wawancara Anda misalnya mau menjadi dosen, tentu micro teachingnya Anda sebagai seorang dosen dan di depan Anda itu adalah mahasiswa. Tetapi yang akan Anda ajarkan itu adalah yang akan menilai micro teaching. Nah, yang menilai micro teaching itu adalah kalau Anda akan masuk universitas, dekan dan ketua prodi. Jadi Anda mengajar di depan dekan dan ketua prodi. Bagaimana tuh rasanya, Bu? Dan tip apa yang harus disiapkan? Nah itu dia tadi, kembali harus menguasai betul. Nah, harus menguasai betul karena beliau-beliau itu mereka sudah paham, sudah hatam betul tentang PAUD, apalagi dosen kan dan kaprodi. Jadi seluk-beluk tentang PAUD itu mereka sudah paham. Jadi pastikan presentasi yang mau di micro teachingkan itu betul-betul paham, setiap slide-nya itu harus betul-betul paham. Ya. Begitu. Oke. Yang paling berat terasa di waktu micro teaching itu apa ya? Yang paling berat itu mungkin di bahasa Inggrisnya mungkin. Di bahasa ya, Inggris. Pak. Jadi kembali lagi teman-teman para mahasiswa dan alumni PG PAUD atau alumni psikologi atau alumni BK, Anda memang tuntutan zaman sebenarnya harus mempelajari bahasa Inggris, karena bagaimanapun bahasa Inggris ini termasuk juga hal pendukung ketika Anda tes CPNS, begitulah ya ceritanya. Oke, setelah micro teaching, nah, ada satu lagi ya tes yang harus dilakukan. Tes apa itu, Bu? Dia namanya tes CBT. Jadi tentang kemampuan, lebih ke kemampuan Bidang PAUD. Kalau yang sekarang ini itu lebih ke perguruan tinggi, CBT. Misalnya tentang, kemarin itu saya banyak dapat soal tentang metodologi, pasal-pasal tentang dosen, kemudian tentang tridharma perguruan tinggi, itu yang paling utama. Bukan Anda sebagai magister PAUD atau sarjana PAUD nanti tesnya banyak yang berkaitan dengan kepautan, bukan begitu ya? Bukan, kalau yang sekarang ini enggak Pak, yang 2019, tapi yang 2018 yang saya ikuti itu memang tentang PAUD. Oh, artinya itu kan berubah-ubah terus tuh. Iya, Nah, betul. Anda sebagai calon nanti harus mempelajari memang tentang perguruan tinggi, tentang kepautan, mungkin tentang hal-hal yang lain. Anda tetap harus searching. Apa sih yang akan dites dalam tes CPNS berikut? Nah, tetapi gambarannya itu seperti demikian. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, lalu setelah sekian lama tahap bertahap akhirnya lolos, sekarang sudah duduk sebagai PNS atau CPNS di Universitas Jambi. Ada kepikir tidak dulu akan menjadi seorang dosen?
Kepikiran mungkin ada. Jadi dulu dari SMP itu saya pengennya apapun pekerjaan saya nanti, saya ingin jadi dosen. Karena menurut saya itu pekerjaan yang saya idam-idamkan, yang menurut saya itu juga pekerjaan yang sangat mulia, gitu, selain guru. Pada saat lulus S1, saya memang kepikiran untuk lanjut S2, tapi saya kerja dulu. Kerja jadi guru TPK, saya pernah, kemudian jadi guru TK juga pernah. Yang baru lanjut S2. Nah, kepikiran untuk jadi dosen Universitas Jambi itu belum sama sekali. Nah, lalu kenapa pilih Universitas Jambi? Tadi udah dijawab ya, karena memang ibu sendiri adalah merupakan gadis Jambi dari Kerinci, kemudian direstui oleh orang tua karena orang tua adalah penduduk asli Jambi juga, sehingga kelop lah masuk ke Universitas Jambi, dapat restu dan ridho dari orang tua, begitu ya. Lalu bagaimana dulu sebelum ibu jadi dosen di Jambi, pernah enggak ibu sering hidup di Jambi ini? Kalau saya sebenarnya saya tuh lahir di Jambi, Pak. Lahir di kota Jambi. Lahir di kota Jambi. Jadi saya sering bolak-balik Jambi, Kerinci pada saat SMA. Kalau liburan tuh kan kalau orang daerah kan maunya ke kota ya, kalau anak-anak gitu. Jadi kalau hidup di Jambi ini saya sudah sedikit banyak tuh sudah tahu dan lingkungannya seperti apa, keamanannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan fasilitas-fasilitas yang ada pun saya juga sudah tahu. Nah, itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan saya dalam memilih Universitas Jambi, begitu. Bagaimana Bu hidup di tengah-tengah orang Jambi sekarang, terutama di Universitas Jambi? Sangat excited sekali ya Pak, ya. karena Universitas Jambi itu kan merupakan salah satu universitas terbesar yang ada di Kota Provinsi Jambi. Dan juga termasuk salah satu universitas yang mahasiswanya terbesar juga di Indonesia. Dia termasuk universitas besar namanya di Indonesia karena dilihat dari jumlah mahasiswanya. Kemudian ranking kita secara nasional juga masuk 30 besar kita dari sekian ratus universitas. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai tumbuh dan berkembang. Profesornya juga sudah banyak, doktornya banyak, program studinya sangat banyak sekali, sampai 75-an lebih ya, apalagi fakultasnya banyak. Ya, insya Allah ke depan dengan masuknya ibu ke sini akan menambah deretan, mendukung, mensupport Universitas Jambi untuk lebih bagus lagi. Ada enggak niat-niat untuk ke depan jadi profesor doktor atau mau melanjutkan ke S3? Oh, tentu saja Pak. Saya itu dulu pernah menghayal pengen jadi profesor muda dulunya. Nah, iya. Dulunya gitu kan. Tapi insya Allah niat pasti ada, pengen S3 itu pasti ada, pengen lanjut ke profesor itu pasti ada. Sangat ingin sebenarnya. Tapi kita harus melalui step by stepnya dulu. Bu, bagaimana cowok-cowok Jambi di mata Ibu? Aduh, saya sudah punya suami Pak. Sudah punya suami. Jadi itu duru kemerahnya diam-diam aja tuh. Berharap tadi belum punya suami dia mah. Tapi enggak apa-apa. Yang tadi yang pertama kan belum tuh. Ya, bisa nanti calling-callingan. Oke, terima kasih banyak Ibu Rizky Surya Amanda SPD MPD, bincang-bincang yang sangat berarti sekali. Mudah-mudahan apa yang kita share bersama dalam wawancara ini akan menjadi masukan, akan menjadi motivasi, akan menjadi pegangan, akan menjadi referensi juga bagaimana tips-tips di dalam mempersiapkan diri untuk tes CPNS. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, sekian dulu wawancara singkat kita ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.